suatu produk gitu ya. Ini kita baca dulu soalnya yang pertama teman-teman. Jadi tuh Mick Chemical itu dia tuh mau ngeproses barang yang belum jadi sebanyak 150 pound. Nama barang itu XT100 ke distilling departemen yang bakal makan biaya itu sebesar $155.000. Nah, 3 produk yang setengah jadi itu nanti namanya itu ada AXT, BXT, dan juga CXT. Nah, masing-masing itu dari 150.000 pounds itu kebagi lagi jadi 14.000 AXT, 65.000 BXT, dan juga 11.000 CXT. Selanjutnya dari barang setengah jadi itu, dia diproses lagi menjadi barang jadi. Nah, untuk produk AXT itu bakal jadi produk yang namanya itu AM05. Yang nanti hasilnya itu 14.000 pounds yang memakan biaya $27.000 dan akan terjual $12 per poundsnya. Lalu untuk produk BXT ini dia langsung kejual nih tanpa diproses lagi menjadi barang jadi. Nah, harganya itu adalah $6 per pound. Dan yang terakhir ada produk CXT. Nah, dia tetap diproses further yang memakan biaya sebesar $12.000 dan harga jualnya itu adalah $3 per pound. Nah, soalnya itu minta untuk yang pertama itu kita menggunakan NRV method untuk mengalokasikan joint cost dan juga mencari unit cost per poundnya dari produk AXT, BXT, dan juga CXT. Jadi, gue udah buat caranya juga, langsung gue jelasin aja nih. Pasti teman-teman kan udah tahu ya kayak ada 2 metode. Yang pertama itu ada NRV dan juga physical method. Nah, kalau NRV ini tuh lo harus nyari apanya tuh kayak separable cost-nya lah. Nah, yang pertama itu kalau lo udah tahu nih dari soalnya produk AXT itu bakal jadi AM05, langsung dimasukin aja nih produk jadinya aja gitu kayak AM05, BXT, dan juga CZ01. Yang pertama itu ada final sales value of total product, di mana AM05 itu sebesar 186.000. Nah, itu gue dapatnya dari 14.000 pounds itu gue kali lagi sama $12 per poundnya. Untuk BXT sendiri itu 65.000 pound gue kali dengan harga jualnya $6 per pound, dan juga CZ01 11.000 pound gue kali dengan $3 per pound. Totalnya itu adalah 591.000. Habis itu di NRV method itu lo harus ngurangin lagi sama deduct separable cost-nya. Nah, separable cost-nya itu tuh proses untuk mengubah barang setengah jadi menjadi barang jadi. Kan di soalnya tadi bilang bahwa dari produk AXT itu akan menjadi barang jadi diproses further menjadi AM05 yang memakan biaya sebesar $27.000. Jadi dimasukin aja langsung $27.000. Kalau untuk BXT 0. Kenapa? Karena dia nggak diproses lagi untuk menjadi barang jadi, langsung dijual. Dan untuk CXT itu tetap diproses yang memakan biaya sebesar $12.000. Habis itu lu langsung cari aja NRV-nya berapa. Jadi final sales value-nya lu kurang sama separable cost. Yang hasilnya itu untuk AM05 itu ada 141.000, BXT-nya 390.000, dan juga CZ-nya itu 21.000. Ini jangan lupa tetap ditotalin karena totalnya dari NRV ini akan berguna di saat lu mencari weighting-nya atau pembobotannya dari setiap produk. Nah, untuk AM05 itu lu cari pembobotannya itu adalah nilai NRV-nya lu bagi sama total dari NRV keseluruhan produk. Sama juga kayak BXT dan juga CZ01. Nah, untuk AM05 itu dapat 25,54%, lalu BXT-nya itu dapat 70,65%, dan juga CZ-nya itu dapat 3,80%. Ini kan udah dapat nih. Baru dicari lagi joint cost allocated-nya. Nah, joint cost allocated itu tuh weighting dari setiap produk ini lu kali sama berapa sih total biaya yang dipakai untuk memproses barang awalnya itu. Jadi tuh intinya tuh di soal NRV sama physical methods itu tuh lu pengen tahu kayak setiap barang ini bakal makan berapa dolar sih per poundnya untuk ngeproses dari barang yang awalnya belum jadi sampai barang jadi gitu loh. Jadi ini untuk AM05 nih barang jadinya nih sampai dia jadi AM05 dikali aja weightingnya 25,54% dikali sama $155.000 untuk biaya ke distilling departemen yang dari produk XT100 ini. Jadi dapatlah 39.000, 109.000 sekian, dan juga 5.000 sekian.
Nah, ini jangan lupa juga ditotalin ya, karena untuk nyari join cost per poundnya. Habis itu udah dapet nih di sini, tinggal dicari aja join cost per poundnya di mana lu nyarinya. Join cost allocated, lu bagi lagi sama berapa ribu pound untuk memproses barang itu menjadi barang jadi. Kan produk ayam 5 ini kan dari AXT sebesar 14.000 pound ya. Jadi dibagi aja langsung. Join cost allocated dibagi dengan 14.000 pound ya. Sama juga kayak BXT dan juga CZ01. Ini untuk soal yang pertama. Lalu untuk soal yang kedua ini, dia minta kita menggunakan physical method untuk mengalokasikan join cost dan juga mencari unit cost per poundnya untuk produk AXT, BXT, dan juga CXT. Habis itu ditanya lagi, in what kind of situation physical methods is preferable than NRV or split of method? Nah, jadi kalau physical methods itu sebenarnya lebih gampang ketimbang NRV method. Kenapa? Karena kita cuma ngitung dari berapa pounds-nya aja gitu. Nah, untuk produk ayam 05 ini kan 14.000 pound di soal udah di state lah. Habis itu BXT sebanyak 65.000 pound dan juga CZ01 itu 11.000 pound. Nah, weightingnya ini dari physical measurement per produk lu bagi lagi sama total semua physical measurement semua produk. Udah dapet, baru lu cari joint cost allocatednya. Joint cost allocatednya itu masih sama sebesar $155.000. Jadi nanti weightingnya lu kali sama $155.000 untuk semua ketiga produk ini. Dapatlah 24.000, 111.000 dan juga 18.000. Habis itu dari situ lu langsung cari lagi joint cost per poundnya nih. Joint cost per poundnya itu adalah caranya joint cost allocated per produk lu bagi sama 14.000 poundnya nih. Lu bagi sama yieldnya langsung. Dapatlah 1,72 dan 1,72. Terus ditanya lagi, in what kind of situation physical methods is preferable than NRV or split of method? Nah, jawabannya itu physical method itu more preferable itu karena di saat lo nge-produce during the accounting period on the basis of comparable unit. Jadi lo lebih preferable itu di saat lo nge-produce suatu barang tuh di dalam satu periode akuntansi yang basisnya itu comparable unit atau yang bisa di-compare gitu kayak physical methods-nya. Terus soal nomor 3 ditanya lagi nih, the company could also sell the product AXT at split off point for $5. Jadi di saat split off itu kayak barang setengah jadi bisa dijual juga nih sebanyak $5. Habis itu soalnya nanya lagi, should product AXT sell at the split off or process further atau diproses lagi menjadi barang jadi. Nah, kalau untuk split off itu kan langsung aja nih 14.000 poundnya nih lu kali sama $5 karena itu kan dari barang belum jadi menjadi barang setengah jadi tuh 14.000 pounds kan. Lu kali sama $5 dapatnya 70.000. Kalau diproses further itu tuh $12 per pound kan. Hasil barang jadinya bisa dijual. Jadi kayak barang jadinya tuh lebih mahal ketimbang barang setengah jadinya. Dengan berat yang sama 14.000 pound yieldnya. Nah, dapatlah di sini incremental profit atau kayak profit yang untuk nyari nih, lu lebih mending proses further atau di saat barang itu setengah jadi yang mau diproses ke barang jadi. Nah, konklusinya itu karena ada incremental profit sebesar $98.000, Chemical itu harus memproses AXT menjadi AM05 lalu dijualnya karena akan mendapatkan profit yang lebih besar ketimbang dia ngejual barang setengah jadi aja gitu. Terus di soal nomor 4 nih, gunakan NRV method untuk mengalokasikan joint cost dan cari unit cost per poundnya untuk produk AXT, BXT, dan juga CXT. Tapi sekarang nih chemicalnya nih nge-treat CXT itu seperti as a byproduct. Jadi ditreatnya sebagai byproduct yang dihitung menggunakan production method. Habis itu the company requires a gross margin 10% dari revenue on each byproduct dan juga allow 20% of byproduct revenues untuk marketing cost. Jadi ini poin yang ini nih dari however sampai sini nih kalau misalkan nanti di UAS ada gitu, itu lo highlight dulu tuh karena penting banget. Jadi dicatat dulu yang pertama,
CXT itu di-treat as byproduct, habis itu 20% dari byproduct revenues-nya itu untuk marketing cost, dan juga gross margin-nya itu 10% dari revenue-nya byproduct. Jadi yang pertama itu, step pertama kita hitung dulu nih revenue dari CXT-nya itu berapa. Kalau CXT-nya itu langsung di-treat sebagai byproduct, ibaratnya kayak dijual aja gitu. Di sini tuh dijelasin kalau CXT-nya itu dijual sebesar $3 per pound. Jadi 11.000 pounds dikali dengan $3, dapatlah $33.000. Habis itu lu kurangin nih sama biaya-biayanya yang tadi udah dijelasin, sama soalnya itu ada marketing cost dan juga gross margin. Habis itu jangan lupa dimasukin separable cost-nya untuk ngeproses further-nya gitu ya, untuk mencari NRV dari produk CXT-nya. Nah, gross margin itu dapat 10% lu kali dari sama revenue-nya 3.300. Habis itu untuk marketing cost-nya 20% dari revenue-nya sebesar 6.600. Dan jangan lupa nih ada separable cost-nya dari kalau diproses further nih dari CXT ke CZ01 yang akan memakan biaya sebesar $12.000. Nah, dapatlah NRV-nya sebesar $11.100. Hasil pengurangan dari revenue dikurang gross margin, dikurang marketing cost, dan juga dikurang dengan separable cost. Habis itu kan soalnya juga bilang nih, kalau misalkan asumsi semua barang itu langsung nggak ada byproduct-nya, kan total cost-nya itu akan memakan biaya sebesar $155.000. Nah, tapi di soal nomor 4 ini kan dibilang ada byproduct nih. Jadi NRV joint cost keseluruhannya tuh lu kurangin dulu sama NRV dari produk CXT-nya ini karena udah di-treat sebagai byproduct yang nantinya akan ngurangin total cost keseluruhan. Nah, dapatlah net joint cost allocated-nya itu sebesar 143.900. Habis itu langsung aja dicari pakai NRV method sama seperti soal nomor 1, tapi nggak ada produk CXT-nya atau produk jadinya itu yang namanya itu CZ01. Di mana final sales value-nya itu tetap sama 168.000 dan 390.000 nih. Kayak di soal nomor 1. Habis itu separable cost-nya juga masih tetap sama. Nah, NRV-nya tinggal dikurangin aja nih, final sales-nya dikurang sama separable cost-nya. Langsung dicari weighting-nya. Nah, weighting ini kenapa berbeda ya? Karena tadi CXT ini di-treat sebagai byproduct-nya gitu loh. Habis itu tinggal dicari joint cost allocated-nya per produknya. Dari weighting lu kali sama net joint cost allocated yang sebesar 143.900 nih. Dapatlah 38.210 dan juga 105.689 dolar. Habis itu kan dia juga minta nih unit cost per pound-nya nih untuk kedua produk ini karena CXT udah jadi byproduct. Nah, tinggal dibagi aja gitu loh. Jadi joint cost allocated-nya ditambah separable cost, lu bagi sama 14.000 pounds. Itu yield untuk produk AXT dan juga yield untuk produk BXT-nya gitu. Jadi udah selesai nih soal nomor 1. Mungkin kalau ada mau yang ditanya silahkan ditanya aja teman-teman. Kalau nggak ada, kita lanjut aja langsung ke soal nomor 2 ya. Oke, langsung masuk aja nih ke soal nomor 2. Ini soal nomor 2 ini tentang dua departemen tuh. Aduh, gue lupa ini tuh di materi yang mana deh. Tapi ini waktu di UAS nih keluar dan lumayan susah sih menurut gue karena harus teliti. Nah, soalnya itu ngejelasin kalau perusahaan Bosch Company itu dia punya dua production department, yaitu molding sama assembly. Di mana di molding department itu ada 20 orang atau 20 pekerja, dan juga di assembly department itu ada 80 orang ataupun pekerja. Nah, setiap orang di dua departemen ini bekerja sebanyak 3.000 jam kerja per tahunnya gitu. Habis itu untuk overhead cost-nya di molding department itu udah dibudgetin nih sebanyak $200.000.
dan juga assembly departemen ini dibajetin sebanyak $320.000. Selain adanya production department, dia juga ada supporting department, ada repair dan juga power. Nah, untuk repair departemennya ini dia udah dibajetin nih. Budget cost-nya itu sebesar $48.000 dan juga power departemennya ini sebanyak $250.000. Habis itu dikasih juga nih ada tabel di sini di mana production department overhead ratio ini nggak bisa ditentukan sampai supporting department, biaya dari supporting department ini dialokasikan secara sempurna gitu loh. Di sini ada kayak repair hours dan juga kilowatt. Langsung masuk ke pertanyaannya. Kita diminta untuk soal nomor 1 ini untuk mencari overhead rates per direct labor hour for the molding department dan juga assembly department. Ya, habis itu cara yang diminta itu adalah step down allocation method. Oke, langsung masuk aja nih. Jadi tadi kayak poin-poin yang di atas ini nih, di poin 2 nih, langsung dimasukin aja, dicatat gitu di kertas nanti. Dimana kayak moldingnya ada 20 pekerja dan juga ada 80 pekerja nih. Aduh, sorry nih gue salah masukin angka. Habis itu di sini jam kerjanya itu 3.000, budgetnya udah, langsung dicari nih MOH rates-nya nih. Untuk repair to power yang pertama itu MOH ratio itu adalah sebesar 11,76%. Itu didapat dari sini nih, dari tabel yang ini. Kan dari repair ke power jadinya tuh tinggal lu bagi aja 1.200 dibagi sama total keseluruhannya, yaitu 10.200. Habis itu power to repair yang kedua dari 250.000 dibagi sama total keseluruhannya sebesar 1.210.000. Nah, dapatlah 20,66%. Nah, kalau di step down allocation method itu yang dialokasikan pertama itu adalah yang memiliki MOH ratio itu yang paling besar gitu. Jadi langsung masukin aja nih ke tabelnya. Di sini nih production departments ya. Habis itu di sini itu ada supporting departments yang molding sama assembly-nya. Yang pertama ini untuk cost incurred-nya itu ada 48.000 dan 250.000. Lalu untuk supporting departemen itu ada 200.000 dan 320.000. Ini didapat dari tabel di atas ini nih. Sorry ini salah. Berarti udah bener. Jadi yang pertama itu karena yang dialokasikannya power to repair, yang pertama itu lu langsung kurangin aja jadi 0 nih, 250.000 karena kita pakai step down allocation. Jadi ini udah 0 nih. Nah, untuk ke supporting department ini berapa nih biaya yang dialokasikan gitu loh. Nah, untuk repairnya ini karena dari powernya ini udah di nolin, lu tinggal cari repair gitu. Caranya itu adalah untuk kilowatt hours-nya karena dia menggunakan kilowatt hours di repair departemen, jadi 250.000 dibagi sama total keseluruhannya dikali sama allocation-nya power ke repair gitu sebesar 250.000. Dapatlah di sini tuh sebesar 51.000. Habis itu untuk yang ke molding itu tuh yang ini nih yang kilowatt hours yang 840.000 lu bagi sama total keseluruhan yang 1.210.000 ini dikali lagi sama biaya yang dialokasikan dari power departemen ke keseluruhan departemen yang ada. Sama juga seperti assembly, yang kilowatt hours dari assembly dibagi sama total dikali sama alokasi dari power departemen. Di sini udah dapet, langsung diturunin nih. Sekarang kan karena power udah 0, lu harus ngalokasiin repairnya nih yang kedua kan. Ini nih tambah untuk alokasi dari repair ke powernya untuk ke supporting departemennya. Karena ini udah dapat angkanya segini, ya udah langsung lu kurangin aja karena intinya untuk soal ini tuh repair dan power ini dari production department ke supporting departemennya ini harus dinolin nih. Karena jadi nanti dari total
production departemennya ini, biaya yang dari production departemen ini harus dialokasikan keseluruhan ke supporting departemen. Gimana caranya? Nanti dicari yang mana totalnya harus sama kayak total dari biaya yang cost incurred-nya gitu. Ini udah di-nolin, tinggal lu cari nih molding departemen dan juga assembly departemennya berapa. Nah, untuk nyarinya itu gampang aja nih. Molding departemennya kan menggunakan repair hour nih. Habis itu nyarinya itu 1000 lu bagi sama total molding dan juga assembly. Kenapa powernya nggak dipakai gitu ya? Ya karena powernya itu udah dialokasin yang pertama gitu. Jadi kita tinggal ada molding dan juga assembly. Dapatlah sebesar 11.000 dan juga assembly-nya ini nyarinya itu 8.000 yang menggunakan repair hour dibagi sama molding plus assembly dikali sama allocation-nya nih, biaya alokasinya dari repair ke keseluruhan departemen. Dapatlah 88.000. Karena ini udah 0, ini dijumlahin nih. Total keseluruhannya berapa ini? Udah dapat 384 dan juga assembly-nya itu 433. Habis itu lu totalin nih. Untuk semua biaya dari repair dan power udah dialokasiin secara sempurna menggunakan step down allocation method ke kedua supporting departments. Dapatnya 818.000. Nah, itu nilainya harus sama nih sama nilai total yang pertama dari cost incurred repair, power, molding dan juga assembly. Masuk ke soal nomor 2. Ditanya nih, calculate the overhead rates per direct labor hour for the molding department and the assembly department using the reciprocal method. Nah, reciprocal method ini sebenarnya agak tricky ya. Soalnya jujur aja waktu gue ngerjain AB kemarin juga agak lumayan panik gitu ya, karena harus di logika-logikain ya, walaupun sebenarnya kayak matematika sederhana aja gitu. Nah, jadi yang pertama itu kalau pakai reciprocal method itu langsung dicari aja. Jadi ini di jawaban itu power terus sama denganin 250.000 itu tuh dari supporting department power, habis itu ke ditambahin sama 0,1176 ini dari repair to power nih MOH rates-nya dikali sama 48.000 dari supporting department repair ditambah 0,21 P. Nanti untuk nyari nih berapa sih biaya yang harus dialokasiin gitu loh dari power ke semua departemen, habis itu dari repair ke semua supporting departemennya. Tinggal kayak di matematika sederhana aja, dicari di sini tuh P sama dengan ini ditambah 2%. 2% itu dapat dari 0,21 P dikali 0,1176. Akhirnya dapatlah nilai P nih atau power departemen yang harus dialokasikan pertama gitu, sebesar 262.000. Udah dikeluarin nih dari powernya. Ini jadi minus nih. Minus 12.000. Nah, kalau yang ini yang dari from power nih ke repairnya itu tinggal dicari aja. Untuk itu tuh menggunakan kilowatt hours dari repair dibagi sama total keseluruhannya, lu kali sama berapa sih biaya yang dialokasikan gitu dari power ke supporting departemennya, yaitu sebesar 262.000. Dapatlah sebesar 54.000. Habis itu ke molding departemennya berapa yang dialokasiinnya. Ya udah dicari aja 840.000 lu bagi sama total keseluruhannya dikali sama 262.000 ini nih dari power ini, dapatlah 181.000 dan juga assembly-nya sama. Assembly-nya itu ya masih make yang 120.000 dibagi sama 1.210.000. Habis itu tinggal untuk yang repair lu tambahin, untuk powernya jadi negatif. Yang ini yang molding sama assembly nanti dulu nih, nanti ditambahinnya belakangan aja. Habis itu masuk ke alokasi yang repair gitu. Kalau alokasi yang repair itu karena ini semuanya harus nol, ya udah ini lu nolin. Ini karena ini negatif lu jadiin positif supaya ini nol gitu loh. Habis itu tinggal cari nih yang molding dan assembly atau yang supporting departemennya. Nah, dicarinya itu caranya itu
molding departemennya lu bagi sama total keseluruhannya. Ini habis itu yang assembly, carinya itu dari assembly yang pakai repair hours dibagi sama total keseluruhannya dikali sama alokasi dari repair ke keseluruhan departemen. Dapatlah nilainya itu 10.000 dan juga 80.000. Habis itu total yang molding ini nih dari awal banget sampai akhir tuh harus lu jumlahin. Dimana nanti total hasilnya itu biaya dari main departemennya itu harus sama dan harus bener-bener nol dan teralokasi dengan sempurna ke supporting departemennya. Habis lu tambahin tuh lu dapat untuk yang molding departemen ini dapat 391, assembling itu dapat 426.091 dolar. Nah, hasilnya ini sama ya, 818.000 dolar dan juga 818.000 dolar. Habis itu soal nomor 3 ditanya nih, jelaskan perbedaan antara kedua cara tersebut, antara step down method dan juga reciprocal method. Nah, kalau di buku itu, ini gue langsung ambil dari buku aja nih, di mana step down method itu mengalokasikan supporting department cost to other support departments and operating departments in a sequential manner that partially recognizes the mutual services provided among support departments. Lalu untuk yang reciprocal method itu, dari buku itu dijelasin bahwa mengalokasikan support department cost to operating departments by fully recognizing the mutual services provided among all support departments. Selanjutnya ditanya nih, which method do you think should be used by Bush Company? Nah, kalau jawaban gua, Bush Company itu harus menggunakan reciprocal method. Karena di reciprocal method itu ngasih kayak lebih akurat gitu menurut gue untuk pembagian biayanya, ya walaupun reciprocal method itu lebih susah ketimbang dengan step down method allocation. Dan juga perlu diingat juga nih kata dosen gue itu kalau di reciprocal method itu perusahaan itu nge-treat fixed cost dan juga variable cost-nya itu secara berbeda. Sedangkan kalau di step down itu variable cost-nya itu di-treat sebagai fixed cost-nya itu di-treat sebagai variable cost. Jadi gitu untuk soal nomor 2. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini tentang just in time production. Bukan, sorry. Itu soal nomor 4, sorry, bukan just in time ini. Langsung kita bahas aja masih tentang MOH-an lah pokoknya. Jadi soal nomor 3 itu bilang kalau ada sebuah perusahaan yang lagi ngedevelop 2 produk yaitu Hotplay dan juga Cold Game. Di mana nih perusahaannya udah melaksanakan survei dan juga memutuskan untuk markup 50% dari total cost untuk mencapai target price-nya. Nah, ini udah ada tabelnya nih, target price Hotplay dan juga Cold Game-nya dan juga actual current selling price-nya. Di mana untuk Hotplay-nya itu target price-nya itu tidak tercapai, tapi Cold Game itu tercapai. Nah, untuk saat ini tuh perusahaan masih menggunakan traditional costing dalam mengalokasikan overhead cost-nya untuk produk-produknya. Habis itu soalnya juga bilang bahwa predetermined overhead rate-nya itu berdasarkan total direct labor cost budget. Dan juga direct labor cost-nya itu adalah $20 per jam. Nah, ini ada data-datanya. Habis itu controllernya itu mau mengimplementasikan ABC costing atau activity based costing dan sudah mengumpulkan beberapa informasi. Ada manufacturing overhead budgetnya dan juga cost drivernya gitu loh. Nah, di sini juga ada poin-poin pentingnya di mana Hotplay dan juga Cold Game itu ngeproduksi itu dalam bentuk batch, di mana 100 unit untuk Hotplay dan juga 50 unit untuk Cold Game per batch-nya. Jadi satu batch Hotplay itu berisi 100 unit, Cold Game berisi 50 unit. Habis itu yang kedua itu ada setup untuk Hotplay-nya itu selesai setelah 2 batch diproduksi. Sedangkan setup untuk Cold Game-nya itu selesai setelah setiap satu batch dari Cold Game itu diproduksi. Untuk inspeksi
itu dilaksanakan setiap satu batch diproduksi. Jadi hot play satu batch, cold game satu batch, baru ada inspeksi gitu. Terus kalau yang kelima ini ada 10, there are 10 changes, ada 10 perubahan order untuk hot play dan juga 20 perubahan order untuk cold game. Soal yang pertama minta langsung nih, calculate allocated manufacturing overhead cost per unit dan juga total product cost per unit using the current method of overhead cost allocation. Nah, current method ini, sebentar gue highlight dulu. Current method itu adalah yang ini, traditional costing atau simple costing gitu. Jadi yang pertama itu lu cari dulu MOH rate-nya itu berapa, manufacturing overhead rate-nya. Nah, di soalnya kan udah ngejelasin nih. MOH budgetnya itu 4.200.000. Sebentar gue cari dulu ya. 4.200.000-nya itu di mana? Ini dari sini nih. Dari tabel yang kedua, manufacturing overhead budget. Nah, predetermine itu kan menggunakan direct labor cost. Ya udah, tinggal dicari aja direct labor cost-nya untuk di hot play dan juga cold game. Di mana direct labor cost-nya itu $20 per jam. Karena dia ada $20.000 per jam, ya udah tinggal dicari aja. Di sini kan udah dibilangin nih direct labor hour per unit 2,4 jam. Karena per unit ya udah, jadi lu harus cari dulu nih berapa unit ini produksi untuk hot play itu sebesar 8.000 unit dan dikali sama direct labor cost-nya $20 per jam. Dapatlah 384.000. Lalu untuk yang cold game, direct labor hour per unitnya kan 2 jam. Habis itu unitnya itu yang diproduksi ada 4.000 dan juga direct labor cost-nya itu $20. Itu tinggal dikaliin tuh, 4.000 dikali 2 dikali $20. Dapatlah 160.000. Tinggal dicari nih MOH rate-nya nih. Carinya itu tinggal MOH budget dibagi sama predetermined base-nya itu hot play dan cold game. Yang hot play sama cold game ini tinggal lu tambahin aja nih. Jadi 4.200.000 dibagi 384.000 ditambah 160.000. Dapatlah $7,72 untuk MOH rate-nya. Karena udah dapet, kita bisa langsung masuk nih untuk cari simple costing-nya. Yang pertama itu kan pasti direct materials dulu untuk di fixed cost-nya atau direct cost-nya. Jadi untuk direct materials ini dapatnya itu dari annual production and sales sebanyak 8.000 unit dikali sama raw material cost per unitnya $105 per unit. Dapatlah $840.000 untuk direct materials-nya. Lalu untuk yang cold games-nya itu tinggal dikali aja 4.000 units dikali sama $52,5 per unitnya nih untuk raw materials-nya. Jadi ini untuk biaya lu ngebeli direct materials untuk ngeproduksi hot play dan juga cold game ya. Yang kedua itu direct labor hours-nya nih. Berapa sih untuk biaya karyawannya yang kita bayar untuk ngeproduksi hot play dan juga cold game ya. Untuk yang hot play itu udah dapet nih, karena dia kan udah dijadiin predetermined overhead rate-nya ya 384.000 dan cold game itu sebesar 160.000. Habis itu yang ketiga itu tinggal dicari indirect cost allocated-nya. Indirect cost allocated-nya itu berarti tinggal MOH rate-nya lu kali sama annual production and sales-nya. Jadi 7,72 yang hot play itu dikali sama 8.000 unit, cold game-nya itu 7,72 dikali sama 4.000 unit. Dapatlah 61.000 dan juga 30.000. Habis itu tinggal lu jumlahin nih semuanya nih. Total cost-nya berapa? Untuk yang hot play itu dapat 1.200 sekian dan juga cold game itu dapat 400.882 dolar. Terus yang terakhir ini tinggal cari nih total cost per unit, karena soalnya minta total cost per unit nih. Pengen tahu nih perbedaannya antara simple costing dan juga ABC costing. Cara nyarinya itu untuk hot play-nya itu total cost-nya dibagi sama annual production and sales-nya dibagi 8.000, cold game-nya juga dibagi sama 4.000. Dapatlah total cost per unit untuk lu ngeproduksi hot play-nya itu sebesar $160 dan juga cold game itu sebanyak $50. Ini untuk soal yang pertama nih. Lalu soal yang kedua itu minta gunakanlah activity based costing method.
calculate cost allocation rate for each activity cost pool. Yang ini nih, yang ada activity cost pool ini yang MOH budget. Habis itu calculate allocated manufacturing overhead cost per unit product. Dan yang terakhir adalah calculate total product cost. Jadi ini masuk nih yang kedua I ya. Kedua ini yang ini. Tapi sebelum lo masuk ke dalam table ini tuh, lo harus gunain nih semua informasi yang dikasih sama controllernya. Karena ini bakal ngebantu banget untuk nyari allocation rate di cost drivernya gitu. Yang pertama itu kan tinggal dimasukin nih. Unit C itu kan yang diproduksi kan ada 8.000 dan juga 4.000 untuk hot place dan juga cold game. Lalu untuk batch-nya itu, karena di hot play-nya itu satu batch itu sebanyak 100 unit dan juga cold game-nya satu batch itu 50 unit, tinggal dibagi aja. Tinggal dibagi 8.000 dibagi sama 100, dapatlah 80 batch untuk hot place dan juga cold game-nya itu 4.000 dibagi 50, dapatlah 80 batch juga untuk cold game. Lalu untuk setup-nya, di sini dia bilang nih, setup for hot play machine is done after 2 batches are produced. Berarti untuk nyari jumlah setup di hot place itu tinggal lu bagi aja. Jumlah batch dibagi sama total sama ini after 2 batches-nya nih. Jadi dapatlah 40 kali setup dan juga cold game-nya ini karena cuma satu kali every batch production. Jadi 80 dibagi sama 1 untuk total setup-nya untuk di cold game. Itu yang pertama. Lalu langsung masuk nih ke dalam table nih. Ini udah gue buat juga tabelnya di sini. Dimasukin dulu yang ini. Terus cost drivernya nih, machine hours. Yang pertama machine hours. Ini 16.000 dapat dari mana gitu loh. 16.000 itu dapat dari sini. 8.000 dikali sama 1 jam. Karena di sini machine hours ini bilang machine hours needed per unit. Jadi untuk total unitnya kan ada 8.000. Tinggal dikali aja 8.000 dikali 1 untuk hot place, cold game-nya itu 4.000 dikali 2. Dapatlah 16.000 untuk total keseluruhannya. Lalu yang kedua, number of setups. Number of setups ini kan dia bilang nih, cost driver itu juga number of setups. Dimana controller tadi kan udah bilang nih di informasinya tuh yang masalah ini setup nih, yang udah kita hitung juga barusan. 40 sama 80 itu tinggal lu jumlahin aja. 40 ditambah 80 120. Terus untuk inspection yang cost driver itu adalah number of inspection itu sebanyak 160. Itu juga dapat dari batch-nya nih. Karena inspection is done for every batch produce. Jadi setiap satu batch inspection, setiap satu batch inspection gitu. Jadi ada 160. Tapi lu juga harus teliti nanti di UAS. Karena di tahun gue itu soalnya seperti ini. Mungkin bisa aja kayak inspection is done for every 2 batch produce. Kalau 2 batch produce ya berarti tinggal gini aja kayak 80 lu tambahin lu bagi 2 gitu loh. Jadi 80. Terus yang keempatnya ada material handling. Yang mana cost driver itu adalah direct labor hour. Untuk nyari direct labor hour-nya itu tinggal dikali aja 2,4 jam dikali sama 8.000 unit. Jadi dapatlah 27.200 untuk direct labor hour-nya. Dan yang terakhir itu ada order taking. Yang cost driver itu adalah number of change order. Di informasi juga udah dijelasin kalau there are 10 change orders for hot play dan juga 20 change orders for cold game. Jadi lu jumlahin aja 10 tambah 20 jadi 30. Nah habis itu karena ini udah dapat semua cost drivernya, tinggal dicari allocation rate-nya nih. Nyarinya itu gampang aja, tinggal lu bagi. Activity dibagi sama cost driver. 1.290 dibagi 16.000 dapat $80,63 dan terus sampai ke bawah. Karena ini udah dapet, langsung masuk aja nih ke activity based costing. Dimana itu dipisahin antara direct cost-nya dan juga dirinciin nih indirect cost allocated-nya apa aja dan seberapa banyak gitu. Untuk yang direct cost-nya masih sama yang untuk kayak simple costing di soal nomor 1. Nah tapi ini ada perbedaan di indirect cost allocated-nya. Dimana tuh dia lebih teliti dan juga lebih terperinci. Jadi biar lebih kelihatan gitu kayak mungkin perusahaan tuh ngegunain ABC costing ini untuk
meminimalisasi biaya ataupun untuk biar tahu nih kayak apakah sudah tercapai targetnya atau belum, ketimbang kalau pakai simple costing langsung hitung keseluruhan indirect cost-nya gitu. Nah untuk yang machinery nih, yang pertama itu di Hotplay-nya itu 80,63 gitu loh. Karena di sini kan machinery-nya itu kan pakai mesin hours ya. Sedangkan mesin hours-nya itu udah ada di data, itu cuma 1 jam doang per unit. Jadi tinggal dikali 1, yang ini dikali 2. Jadi kedua tabel yang di atas itu sebenarnya masih digunain terus nih sampai lu nyusun ABC costingnya. Terus yang kedua itu mesin setup. Yang cost driver itu adalah number of setup. Nah itu dapatnya itu dari allocation rate-nya lu kali sama number of setup di hot place dan juga number of setup di cold game. Ada 40 sama 80 nih. Jadi dapat 240 sama 480 ribu dolar. Lalu untuk number of inspection itu tinggal dikali aja. Allocation rate-nya dikali sama number of inspection. Karena tadi di soalnya dia udah bilang kalau inspection-nya itu dilakukan setiap produksi satu batch, ya tinggal dikali aja 5.812 dikali 80 dan juga dikali 80. Jadi untuk hot play dan cold game nih sama inspection-nya. Terus ada material handling. Material handling itu kan di sini cost driver kan direct labor hour. Ya udah jadi nanti allocation rate-nya tinggal dikali sama direct labor hour per unit dari hot play-nya. Sebanyak ini nih. 74,12 dan juga 61,76. Terus ada order taking nih yang terakhir. Cost driver kan number of change order. Number of change ordernya itu udah di state kalau cuma ada 10 di hot play dan juga 20 di cold game. Jadinya itu 14.000 dikali 10 dan juga 14.000 dikali 20. Ini tinggal ditotalin nih total indirect cost-nya. Ini total keseluruhan cost-nya nih 2 juta dan juga 1 juta sekian. Tinggal dicari deh total cost per unitnya berapa nih. Total cost per unitnya itu adalah $258 per unit dan juga $398 per unit. Itu tuh tinggal dibagi sama total annual production and sales dari hot play dan juga cold game ya. Habis itu soal nomor 3 dia nanya nih, identify whether there are over or under costing for both the products. Jadi kayak ini tinggal lu komparasiin aja antara simple costing dan juga ABC costing nih untuk cost per unitnya. Ini kan simple costing cost per unitnya 161 dan juga 50. Sedangkan ABC costing ini tuh 259 dan juga 399. Nah, di sini tuh dapat under costing. Cara nyarinya itu cost per unit dari simple costing lu kurangin sama ABC costingnya. Karena udah dapat under costing, masuklah ke soal nomor 4. Provide a recommendation to Bruno based on your answer. Jadi ini dari soal nomor 3 lu harus nganalisis nih, karena di under costing perusahaan harus ngapain gitu loh. Nah jawabannya itu adalah kedua dari produk itu akan mengalami an increase in sale di saat perusahaan menaikkan harganya. Dan juga perusahaan bisa menggunakan informasi dari ABC costing untuk meningkatkan proses operasinya gitu. Jadi di ABC costing itu lu bisa tahu kayak setiap kategori dari indirect cost dibandingin sama dari simple costing gitu. Atau juga kayak dia bisa tahu gimana sih caranya untuk nge-reduce cost per unitnya untuk memproduksi suatu barang di ABC costing. Nah, yang pertama itu kan kenapa sih kayak dia bisa increase in sale by raising its price? Itu gue udah buat explanation-nya di sini nih. Dari soal yang dari tabel-tabelnya gue masukin aja kayak target price-nya dan juga actual current selling price-nya. Habis itu gue bandingin nih sama cost per unit. Ada simple costing dan juga ABC costing. Dapatlah di sini kayak ada operation margin atau gross margin-nya gitu ya. 74%, 92%. Habis itu ada yang ABC costingnya itu 59% dan juga 43%. Nah yang ABC costing ini nih sebenarnya itu masih bisa ditingkatin lagi untuk operation marginnya. Ya gimana caranya naikin harganya supaya salesnya juga naik gitu. Itu yang gue baca di buku. Mungkin sampai soal nomor 3 ini ada yang mau ditanya nggak teman-teman?
kalau nggak ada yang ditanya, gue boleh minta waktu istirahat sekitar 5 menitan nggak sampai 20.58 lah. Mau minum dulu nih, lapar. Sama ini nyemil-nyemil dikit. Nanti gue balik lagi ya 5 menit dari sekarang ya. Oke, sampai ketemu ya 5 menit lagi. Halo teman-teman semuanya. Ini gue balik lagi untuk ke soal nomor 4. Langsung masuk aja kita ke soal nomor 4. Ini tentang backflash costing dan juga just in time costing.
Nah, ini pertanyaannya itu ada sebuah perusahaan yang menggunakan JIT Purchasing dan juga Manufacturing System. Dia juga menggunakan backflash accounting for its cost flows. Nah, ini ada beberapa informasi yang diberikan sama soalnya kayak raw material purchase sampai dengan conversion cost applied-nya. Terus dijelasin juga nih kalau perusahaan itu menggunakan purchase of material itu sebagai first trigger point, habis itu ada completion of goods as the second trigger point. Terus di sini juga dijelasin juga nih ada trigger point yang ketiga gitu loh. Dimana trigger point yang ketiganya itu adalah any variances is close to the cost of goods sold. This point become the third trigger point for backflash backflash accounting. Ini untuk yang pertama. Lalu yang kedua itu untuk yang JIT system itu, sebelum dia menginstall JIT system, perusahaan itu udah ngetotalin nih maintenance cost-nya itu sebesar $1.960.000 per tahunnya. Di mana itu dia menggunakan maintenance hour by each product and the quantity of each product sebagai berikut. Setelah dia menginstall just in time sistemnya, pre-manufacturing cells itu udah langsung dibuat. Di mana total maintenance cost itu masih sama $1.960.000, tetapi udah traceable gitu, udah lebih kelacak gitu loh. Yang pertama itu ditanya prepare the journal entries for the month using backflash costing. Ini kan cuma ditanya backflash costing, karena udah dapat trigger point langsung dimasukin aja nih. Untuk jurnal yang pertama itu materials and in process inventory control sebesar 876.500 dan kreditnya itu adalah account payable control. Yang kedua itu ada CC control atau conversion cost control sebesar 810.000 dan juga various account control sebesar 810.000. Terus untuk record WIP-nya ini dia nggak ada entries dan juga goods finish units-nya itu tinggal dibalik aja nih yang materials and in process inventory control dan juga CC allocated atau conversion cost allocated-nya itu sebesar 876 dan juga 810. Ini ditambahin untuk jadi finish good controlnya 1.686.000. Itu aja untuk soal nomor 1. Lalu soal nomor 2, pertanyaannya itu compute maintenance cost per unit for each product for the pre-JIT and JIT situation. Which version is more accurate and why? Disuruh jelasin nih. Jadi yang pertama itu kita cari dulu nih maintenance cost per hour-nya. Kan total maintenance cost sebelum JIT itu kan 1.960.000 nih. Total maintenance hour-nya itu tinggal ditambahin aja dari ketiga produk ini yang wheels, seats, dan juga handlebars. 200.000. Dapatlah maintenance cost per hour-nya itu sebesar $9.80 per jam. Habis itu tinggal dimasukin aja ke alokasinya. Untuk nyari alokasinya, tinggal dikali aja nih. Maintenance hour dikali maintenance cost per hour-nya. Untuk wheel seats dan juga handlebars. Dapatlah $784.000, $686.000, dan juga $490.000. Habis itu tinggal dicari nih maintenance cost-nya berapa. Carinya itu tinggal biaya alokasinya itu dibagi sama quality produce-nya. Dapatlah maintenance cost per produknya itu adalah 14,93, 13,07 dan juga $7. Nah, ini untuk before JIT system installed. Kalau udah diinstall kayak after JIT-nya, karena udah traceable, tinggal dimasukin aja nih. Tinggal dibagi maksudnya. Yang $532.000 ini lu bagi sama 52.500 quality produce-nya sampai ke handlebars. Ini kan dapat nih angkanya 10,19, 11,20 dan juga $12. Terus ditanya which version is more accurate and why. Nah, yang lebih akurat itu adalah JIT systemnya atau just in time production system version. Kenapa? Karena production is recognized in manufacturing cells, which are work areas with different types of equipment grouped together to make related products.
Materials move from one machine to another and various operations are performed in sequence, minimizing materials handling costs. Jadi itu untuk explanation-nya. Ini langsung gue ambil dari buku. Terus masuk ke soal nomor 4B. 4B ini tentang quality cost report. Dimana nih udah dikasih informasi-informasinya, habis itu ditanya nih untuk soal nomor 1. Compute the relative distribution of quality cost for each year. Habis itu, do you believe that the company is moving in the right direction in terms of the balance among the quality cost categories? And explain. Jadi untuk soal yang pertama nih, lu harus mengklasifikasikan dulu nih, mana yang masuk ke prevention cost, mana yang masuk ke appraisal cost, mana yang masuk ke internal failure, dan juga ke external failure. Ini udah gue klasifikasiin. Prevention cost itu kayak biaya pencegahannya, ada quality improvement project, quality circles training, product quality test, dan juga initial design review. Total untuk prevention cost-nya itu adalah $48.000. Maaf. Habis itu untuk appraisal cost-nya, packaging inspection sebesar $320.000 di tahun 2000X0. Terus untuk internal failure itu ada rework, scrap, dan juga retesting. Totalnya itu $840.000 dan juga external failure-nya itu ada production yield losses, warranty, recall allowances, dan juga return materials sebesar $840.000 untuk 2000X0. Nah, untuk 2000X1 ini dapat 188.000, 420.000, dan juga 460.000 dan juga 560.000. Ini kan ditanya nih, do you believe the company is moving in the right direction in terms of the balance among the quality cost? Ya udah, tinggal masukin aja nih yang control cost-nya yang mana, total failure cost-nya yang mana gitu. Kalau control cost itu tuh terdiri dari prevention cost dan juga appraisal cost. Lalu untuk yang failure cost itu terdiri dari internal failure dan juga external failure. Udah lu lihat nih total control cost per tahun dan juga failure cost-nya, tinggal kita ambil kesimpulannya aja nih. Ini kan control cost-nya ini kayak biaya untuk mengontrolnya itu kan semakin besar. Terus untuk failure cost ini kan semakin kecil nih, dia ada penurunan. Jadi konklusinya itu karena control cost-nya semakin besar dan failure cost-nya semakin kecil, perusahaan coin company ini bergerak ke arah yang benar gitu. In terms of the balance among the quality cost categories. Dimana untuk quality cost-nya itu sendiri terdapat penurunan sebesar 40.000. Quality cost itu untuk total keseluruhannya tuh dari yang ini nih, prevention, appraisal, internal, dan juga eksternal. Habis itu gue jelasin lagi nih, karena udah 40.000 dia turun, yang naik apa aja nih, kayak control cost-nya kan dia naik nih 240.000 nih untuk biaya mengontrolnya, dan failure cost-nya itu berhasil dia kurangin sebesar $260.000. Ini untuk soal yang pertama. Lalu untuk soal yang kedua, estimate the additional improvement di 2000X1 profits if coin company ultimately reduces its quality cost menjadi 2,5% dari sales revenue di tahun 2000X1. Yang ditanya itu strategi apa saja sih yang bakal diimplementasikan sama koin untuk mencapai target tersebut gitu. Jadi kan revenue tahun 2000X1 kan sebesar 10.080.000. Target quality cost-nya nih 2,5%. Jadi tinggal dikali aja 2,5% dikali 10.252. Nah itu cara ngurangin quality cost-nya gimana nih, target improvement-nya. Ini ada di buku, lengkap banget. Yang pertama itu adalah recruiting outstanding design engineers. Yang kedua ada training employees in quality management techniques. Yang ketiga ada lowering employee turnover. Yang keempat ada increasing employee empowerment and satisfaction. Dan yang terakhir itu ada creating a quality first culture of identifying and eliminating the root causes of defects. Mungkin itu aja untuk spamen AB hari ini nih. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau ditanya, Sabi ditanya aja nih. Gue tunggu sampai 21:10 ya.
Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, gue udahin aja untuk habis pamennya nih. Gue izin stop share screen ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam. Besok ada apa? Masih Kak. Thank you, Kak.